Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Izal Ketami, NIM 18086145 dalam mata kuliah Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya sedikit akan menjelaskan tema saya pada hari ini, yaitu administrasi ketatausahaan sekolah. Di sini saya mencoba sedikit menjelaskan yaitu administrasi ketatausahaan sekolah, yaitu ditinjau dari hasil katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi, menurut arti kata tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Menurut De Lienggi, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pola perbuatan dalam kegiatan ketatausahaan meliputi yaitu yang pertama yaitu menghimpun segala keterangan yang diperlukan. Yang kedua, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam audio visual secara manual maupun elektronik, sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga yaitu mengelola berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Yang keempat, menggandakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima yaitu mengirim kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lainnya. Selanjutnya, menyimpan kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Yang kedua itu yang B, kita masuk ke proses administrasi tata usaha, yaitu cara pengelolaannya. Yaitu yang pertama, pengelolaan surat. Yang A yaitu jenis surat. Dibedakan atas 14 jenis: surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat penyertaan, surat keterangan, berita acara. Yang B yaitu sifat dan derajat surat. Surat sangat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat yaitu kilat, segera, dan biasa. Yang C yaitu pencantuman alamat surat. Yang E pemakaian singkatan. Yang F cap jabatan dan cap dinas. Yang G yaitu prosedur pengurusan surat. Nomor 2 yaitu arsip. Arsip ialah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Kegiatan mengelola arsip terdiri dari azas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan dan penataan arsip, peminjaman arsip. Kita masuk yaitu ke yang C, tata ruang kantor dan sekolah. Menurut Dr. De Lienggi mengatakan, tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan keputusan bekerja bagi para karyawan. Selanjutnya itu menurut Littlefield dan Peterson mengatakan, office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipped with the available space. Yaitu tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Kita masuk ke asas-asas pokok tata ruang kantor, yaitu menurut Richard Mutter,
Ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor. Keempat asas itu semestinya harus saling melengkapi agar terciptanya suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat asas tersebut yaitu asas jarak terpendek, terus azas rangkaian kerja, azas penggunaan segenap ruangan, azas perubahan susunan tempat kerja. Dalam azas perubahan susunan tempat kerja, yaitu azas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Kita masuk yang kedua, yaitu bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yaitu yang pertama tata ruang tertutup, tata ruang terbuka. Kita masuk yang ketiga, prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yaitu yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang B itu bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Yang C itu aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang D itu meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang E itu pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dan dalam garis lurus. Kita masuk itu ke pencatatan murid. Dalam pencatatan murid ini, siswa ini terutama ialah siswa baru, siswa per kelas per semester dan yang mengulang kelasnya, pindahan serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bukan karena drop out. Dengan pencatatan inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya ialah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting yaitu data tentang prestasi muridnya untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Nanti kan di situ tuh ada kita membuat schedule kemajuan atau kemunduran, buku catatan lah gitu kan. Dan juga bahan laporan yang nyata kepada atasan. Nanti kita bakal sebagai guru, sebagai pembimbing, kita pasti melihat kemajuan seorang siswa kita dan pasti atasan kita ingin melihat kemajuan para siswa kita. Itu yang kedua, yaitu kita masuk pencatatan tentang guru. Itu data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik. Nah, dalam pencatatan tentang guru ini sangat penting juga bagaimana supaya guru-guru tersebut bisa bekerja dengan baik, bagaimana dan juga bisa itu bisa melaksanakan tugasnya sebagai pegawai yang baik juga. Yang sangat berguna untuk pembina guru itu selanjutnya pada gilirannya nanti semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi prasekolah. Nah, nanti kan dalam pencatatan tentang guru ini gimana yang terpenting sebenarnya gimana kinerja seorang guru tersebut dalam mengambil data seorang guru ini penting untuk bagaimana kinerja seorang guru dalam melakukan kerjanya di sekolah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kehilafan saya dalam berbicara, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.